Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dan salam juga untuk Ki Darsono yang ada di Ngawi yang kemarin sudah laporan kepada Dhamma TV ini, kepada Ki Prajati khususnya. Usul-usul sudah kami bawakan loh Pak Dar, tolong sampaikan pada tetangga-tetangga. Aneh memang di Ngawi itu anten ditaruh di atas lemari aja udah sangat jelas sekali melihat. Jadi semakin lama bahkan di sana mulai ada himpunan-himpunan, kelompok-kelompok masyarakat yang bersama-sama menonton Ki Prajati lalu dipecahkan bersama-sama. Ya syukurlah, mudah-mudahan berkembang seperti kelompok capir dulu. Memang itulah tujuan kita untuk merajut negeri ini supaya semuanya menjadi orang yang cerdas, orang yang betul-betul brilian bidang profesinya masing-masing. Nah, kami akan ke Batu dulu ini, ke Mas Mas Irfan ya, itu Mas Rifai ini. Kelihatannya setelah berbincang-bincang tadi itu sejenak apa yang sudah dipersiapkan atau untuk merajut tahun 2016? Monggo. Iya, ternyata di awal tahun ini kita dihadapkan dengan sebuah dinamika kebangsaan yang begitu nyata. Satu hal, jadi kalau dikatakan bahasa Jawanya itu kocok benggolonya, bahwa kita punya satu pengingat bahwa terjadi yang disampaikan oleh Mas Doni tadi, radikalisme, terorisme, disintegrasi bangsa, itu satu. Ternyata kita lupa, kita hidup sebagai bangsa negara Indonesia. Kalau kita memang sudah mendoktrinkan diri sebagai bangsa Indonesia yang berbhinneka, gitu. Di situ ada satu filter yang sekarang hilang, namanya Pancasila. Pancasila adalah dulunya yang pernah menjadikan bagaimana menjadi perekat. Anda pandai, ada yang bodoh, ada yang kurang, semuanya dihimpun dalam satu himpunan, dirajut bersama dalam wawasan kebangsaan yang benar, diceritakan kenusantaraan yang benar, akhirnya ada semangat. Saya mau membuat sebuah pemberontakan ataupun sebuah kegiatan radikal kebangsaan ini karena apa? Tidak adanya filter. Begitu terbukanya, gamblangnya informasi, gamblangnya sebuah doktrin yang tidak jelas, akhirnya filter kita hilang. Kita punya Pancasila. Jadi kalau dengan adanya filter ini diterapkan lagi, dijadikan sebuah pedoman hidup bangsa Indonesia, bukan akidah, tapi pedoman bangsa Indonesia, karena kita punya arah sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang disebutkan sebagai ada pilar-pilar yang harus kita jaga. 4 pilarnya, NKRI, harga mati, Pancasila, kebinekaan, dan gitu, Undang-Undang Dasar. Di mana para pejuang pendahulu kita sudah mencanangkan itu bagaimana menjaga hak-hak asasi manusia tertuang dalam undang-undang itu. Tapi kenapa hari ini hilang? Nah, di sini yang saya melihat bahwa bagaimana kita harus menyampaikan sebuah proses budaya, baik budaya lokal, kearifan lokal, dinamika di mereka bermasyarakat. Satu, budi pekerti, etika, bagaimana kita hidup di sebuah negara, kita bukan di sebuah kawasan yang liar, ada peraturan perundang-undangan yang jelas. Kenapa tidak kita taati? Nah, sebagai masyarakat, mungkin yang disebut tokoh ataupun apa, sampaikan walaupun sakit. Bagaimana kita mencintai negara kita. Bangsa lain saja pengen datang ke sini, pengen mengeksploitasi kita. Kenapa? Kita punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang begitu potensial, tapi kita tidak punya filter. Ya, terima kasih. Mas Rifai, memang betul tadi itu. Negara kita itu, ini nanti biar dijelaskan oleh Ki Bimo. Negara kita itu negara bertuhan satu-satunya seluruh jagat raya. Tolong nanti kalau pulang ke Jerman sampaikan ya. Karena apa? Karena manusianya sudah beratus-ratus suku bangsa dan adat. Bahasanya lain-lain, tapi satu, 17.000 pulau. Kalau di Eropa, kalau di negaranya si cantik ini, Sabang Merauke, di sana itu 14 negara. Kita cuma satu negara, Indonesia. Dan Indonesia itu begitu. Proklamasi 17 Agustus 1945
sistematikanya itu nggak seperti yang sekarang dianut ini. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Kalau ini nanti tidak segera balik ke sana, mundur. Akibat mundur itu banyak orang-orang stres. Karena apa? Karena peraturan-peraturannya nanti itu tidak disumberi dari sumber air yang jernih, tapi sumber air yang keruh. Kalau dulu kedaulatan ada di tangan rakyat, sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekarang menjadi kedaulatan ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh undang-undang. Oleh karena itu sekarang itu banyak kaum sudra, bukan satria, apalagi brahmana, sudra berbondong-bondong untuk menduduki sana. Meskipun membayar berapa aja. Karena pengen undang-undangannya nanti di bawah setir mereka. Gitu loh. Jelasnya itu pripun sih Mas Bimo. Monggo Ki Bimo. Nah, mari kita kembali menengok ke belakang lagi nih Ki Jati. Ya. Kalau tadi Mas Rifai bicara tentang Pancasila demikian gegap gempita dan memang perlu diperhatikan, tapi kita juga mesti ingat, mulai kapan sih Pancasila itu dilaksanakan di negara kita? Mulai kapan? Padahal kita merdeka sudah berdasar Pancasila itu tahun 1945. Tapi kita tahu bahwa selama 5 tahun revolusi bersenjata, perang terus kapan kita mau melaksanakan Pancasila itu sendiri? Belum sempat waktunya. Tapi kita juga mesti ingat, secara utuh memang tidak disampaikan. Tetapi pemimpin-pemimpin pendiri bangsa ini berbicara tentang Pancasila menurut waktunya, menurut sedang apa, gini. Nah, salah satu contoh. Pada waktu peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama, jadi tahun 17 Agustus 1946, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, Sultan Syahrir, berpidato yang mengatakan kita sudah memperoleh kemerdekaan, memperoleh kemenangan, memperoleh kekuasaan. Tapi kita tidak akan mendewakan kekuasaan itu. Yang harus kita lakukan terus-menerus adalah humanisme. Saya ulangi, humanisme. Yang di dalam urutan Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selama kita tidak menjalankan humanisme ini, semua akan terus amburadul. Mau kapan? Nah, inilah juga satu peringatan kepada kita bahwa lewat humanisme inilah salah satu jalan, ya, salah satu jalan bagaimana kita menghayati, bagaimana nanti kita menjalankan sila-sila yang lain. Orang yang berhumanisme sudah akan pasti dia akan bertuhan. Karena dia akan mengatakan misalnya, "Duh, saya berbuat ini karena saya ciptaan, nah saya harus berbuat untuk sesama, berbuat yang baik tentunya." Nah, kalau sudah berbuat baik, maka akan terjadi yang dilakukan adalah toleransi. Ya Mas Jati. Jadi gini dilakukan. Nah, sekarang ini kan baru semboyan-semboyan lagi. Nah, ini yang mesti ke depan tidak hanya semboyan tapi berbuat nyata. Itu. Untungnya bangsa di negeri ini punya berbagai buku, berbagai aksara, berbagai kata kiasan ya. Ada istilah Sabdo Palonoyo Genggong, ada istilah kalau orang Islam mengharapkan Imam Mahdi, kalau orang Nasrani mengharapkan Mesias, kalau orang Hindu mengharapkan Sang Kalki, kalau orang Jawa mengharapkan Satrio Piningit atau Ratu Adil dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan itu rasional dan rasional bahkan ilmiah karena perjalanan manusia yang dinamakan kebudayaan itu menurut teori politik adalah dialektika
berputar, tidak mungkin balik. Balik itu pandangannya, tinjauan kembali seperti Ki Bimo, tapi untuk melompat ke depan lah. Sekarang ini setiap 700 tahun dunia itu pasti dirubah, pasti mau tidak mau pasti dirubah ya. Jadi mulailah 500 tahun sebelum Masehi Sang Buddha hanya 5 pandangan yang khayalan yang baik, pikiran baik, tutur kata baik, pribadi baik, bergaul baik. Tapi itu 500 tahun sebelum Masehi. Begitu 700 tahun, ini tidak cukup baik toh ya toh. Lalu ditambah masuk ke Singosari abad 12. Singosari itu persiapan Majapahit. Nah, lalu oleh karena itu menjadi Vajra. Ini 5, ini 5. Butuh pertanian, butuh pendidikan, butuh perumahan, butuh kesehatan, butuh 5W yang biasa diterangkan oleh Ki Bimo di dalam pada waktu negara Majapahit pada waktu itu. Nah, kalau kita pikir sekarang semenjak itu kita sudah masuk, jadi Majapahit terakhir adalah katakanlah dibulatkan menjadi 1500, 1000, sekarang 2000. Menjadi 2000 berapa? Tambah 700, 1500, 2200. 2200. Sekarang masih 2016. Stagnasinya, aftannya, pakimnya, ini diisi oleh orang-orang yang masih menggunakan pikiran lama. Sekarang eranya contoh, sudah era digital, sudah era Android. Kita bergaul anak-anak di depan HP, sudah bisa menjajah dunia. Tapi awas loh anak-anak. Anak-anak muda kalau berpegang ini terus tidak mendekat dengan alam, dimusnahkan. Maaf ini, tolong dicatat. Oleh karena itu, setahun yang lalu saya sudah memprediksi nanti masuk tahun 2016 sekitar bulan Februari ada peristiwa yang di luar hitungan manusia. Karena alam jagat raya selalu memakai pikiran manusia. Manusia itu jagat cilik lah. Manusia-manusia yang mampu beradaptasilah, lalu menghitung dengan teori ekonomi, ditambah teori politik, ditambah suasana kebudayaan, baru menjadi ramalan atau hitungan. Nah, demikian para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang Pancasila ini karena paradigma baru, paradigma itu cara berpikir baru dengan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap manusia dituntut untuk manifestnya menyatu dengan Tuhan. Apa artinya? Dengan pohon cinta kasih, dengan uget-uget cinta kasih. Tidak mungkin ciptaan ini semua salah, tidak mungkin. Wong Sang Maha Benar kok nyiptakan salah. Gendruwo pun benar, nyatanya kita tidak pernah diganggu. Yang tidak kelihatan kan sering difitnah macam-macam. Ada setan, ada ini. Lupa kalau yang berusaha bumi itu manusia gitu. Nah, ini saya pengen tanya pada si cantik ini, Mbak Handayani ya. Selama di Indonesia ini ada sentuhan-sentuhan batin apa? Batin spirit ya. Itu apa kira-kira? Saya cerita dulu ya. Iya, karena keluarga saya dan saya dan orang tua saya ke Indonesia first time di Kalimantan. Saya umurnya 1 tahun dan habis itu setiap 3 atau 4 tahun saya kembali ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia sama keluarga dan saya bilang pulang karena setiap kali saya di Indonesia saya feelingnya di rumah karena kayaknya iya rasanya semua ada di sana untuk saya. Saya bisa ke Indonesia setiap kali saya juga ada feeling yang merindu, ada feeling yang di sana ada keluarga saya juga dan atmosfernya juga enggak seperti di Jerman, karena di Jerman sudah sedikit tercampur nasion-nasion yang di sebelah Jerman kan sudah tercampur sama Jerman dan culture-nya juga sudah different dan feeling-nya juga different juga.
setiap kali ke sini culture-nya memang wow. Saya pikir ya di sini memang setiap kali ke sini feeling di rumah. Ya, tepuk tangan. Yang cerita dia, yang nangis saya. Coba bayangkan ya, darahnya darah Jerman, ya. Jadi budayanya budaya Jerman, tapi begitu menyentuh surga yang namanya Indonesia, sudah tidak bisa ditipu lagi. Dia sudah bukan Anjani lagi, dia sudah si Jawa, bahkan lebih dari si Jawa sendiri. Inilah kita dinamakan si Jawa, Jehovah, ya, orang yang dekat dengan Tuhan. Jowo, beneh, ya, orang Israel menyebut kita Jehovah, orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah dicap, ya, kalau diidentitaskan nanti dikritik sama Mas Hanu, ya, dicap sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya kalau membuat patung, tangannya 4, yang satu di depan, yang satu di belakang. Artinya manusia itu kelihatannya manusia biasa, tapi setengah dewa. Nah, otak belakang itu kan otak deteksi, untuk antenanya mendeteksi gaib. Jadi saya yakin si Anjani ini mempunyai spirit, mempunyai jiwa yang bersinar dari otak belakangnya, sehingga begitu cepat mengadaptasi dengan alam. Dan nanti suatu saat, kalau Anjani, mohon maaf ya, kalau telaten nanti di sini, siapa tahu kalau menjadi tokoh dunia, karena dunia itu sudah harus kembali seorang wanita, tapi wanita yang tanggung jawab, sebagaimana Ibu Ken Dedes, ya. Nanti kalau pengen main-main ke rumah sama paman, ya, saya ceritain. Ken Dedes itu rahimnya melahirkan raja-raja besar, menguasai 2/3 dunia dengan penuh cinta kasih, dan setiap butir indung telurnya mengandung benih-benih raja. Oleh karena itu disebut Sang Pratna Paramita. Aduh, mudah-mudahan bisa juga menjelma ke orang darah Jerman. Nggak boleh iri. Orang Jawa sendiri katanya Ki Bimo nggak percaya mbek leluhure dhewe kok. Salahe dhewe. Kita sekarang sudah harus, maksudnya tentang kemanusiaan secara umum itu, tapi manusia tetap harus terorganisir. Jadi karena ada kata-kata di setiap kitab suci mengatakan seseorang baik kalau hanya untuk pribadi tidak bisa masuk surga. Lalu yang bagaimana? Kalau jasmaninya itu sudah berani berbuat untuk bangsa. Arjuna maju di medan laga untuk bangsa. Tuhan Yesus di tiang salib untuk bangsa. Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya, lari-lari ke gua dikejar-kejar musuh untuk bangsa. Nabi Musa untuk bangsa. Semua nabi itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya pemimpin, ya, pemimpin gitu loh, ya. Pemimpin-pemimpin era dulu sudah memberi keteladanan kepada kita. Barang siapa yang berani mengorbankan jasmaninya, kepentingannya, kepentingan bangsanya, jangan dikira si Anjani ini pergi ke sini tidak untuk kepentingan bangsa, pasti akan terjalin bangsa Arya yang besar. Nah, sekarang saya akan pengen ke Ki Endarwanto ini. Ki Endarwanto, kalau ada sedikit tentang nuansa bahasa-bahasa spirit yang patut disemburkan ke anak-anak muda, monggo, apa kira-kira? Yang pertama yang harus kita luruskan adalah tadi sampaikan oleh Pak Rifai, ya. Jadi 4 pilar itu sudah kita lama untuk mengusahakan, itu istilah itu tidak ada, dan itu alhamdulillah memang MK membatalkan itu. Jadi tetap Pancasila sebagai stat fundamental norms. Jadi karena stat fundamental norms itu, maka tidak boleh itu dasar negara itu menjadi pilar, itu menjadi beda itu. Jadi ini supaya apa? Ini spirit kita berbangsa, ya. Kalau ini sampai letaknya salah, maka
berbangsa itu pasti akan hancur. Karena ideologi negara itu kalau tidak dianut oleh bangsanya, itu kita akan hancur. Kemudian kita harus berbesar hati bahwa Pancasila itu sebenarnya dari masa ke masa itu selalu dilaksanakan. Dan Bung Karno itu hanya menjembatani yang dulu belum bernama Indonesia, masih Nuswantara, masih Nusantara kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu sudah menerapkan ideologi Pancasila. Falsafah Pancasila sudah diterapkan. Ya, oleh sebab itu Bung Karno memeras Pancasila itu menjadi gotong royong. Jadi bukan, saya tidak sependapat dengan Perdana Menteri pertama tentang humanisme, tidak. Harus pada gotong royong. Karena dengan gotong royong itu semuanya akan kena. Karena gotong royong, cara kita bertuhan kita gotong royong. Cara kita bermanusia bergotong royong. Cara kita berkeadilan juga gotong royong. Cara musyawarah juga gotong royong. Kita tidak mendewakan Bung Karno, Pak Rifai, tetapi pikiran yang benar ini pas memang oleh Tuhan diwujudkan di pikiran Bung Karno dan di lesannya Bung Karno. Ini harus kita bela. Nah, sebagai nabi dalam tanda petik, ya, artinya nabi politik. Nah, ini saya dosen ilmu politik jadi harus mengatakan itu ya Ki ya, bahwa ya nabi politik di Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno yang doktornya itu 26 doktor honoris causa. Nah, ini harus dimiliki oleh kita. Dan pertama kali ya, bahwasanya kita juga harus hormat, pemilihan presiden pertama itu adalah penerapan Pancasila yang paling benar ketika memilih pemimpin. Tidak didasarkan pada suara terbanyak, tetapi didasarkan kepada ketokohan dan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat yang di dalam kerangka rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan kenapa anak kita Anjani itu kerasan di bumi Batu khususnya dan di Republik Indonesia Bumi Pertiwi? Karena di sini kita biasanya menerima tamu-tamu kita tanpa memandang asal usulnya, tetapi seluruh tamu itu adalah terhormat. Matur nuwun para penonton, meskipun hari ini memang di rumah sawah ini di Kota Batu, di rumah Mas Junaidi sang pelukis yang betul-betul waduh molek karya-karyanya ini, ekspresionis ini ya, jadi begitu cantik dan ya kita terbawa juga oleh nuansa rumah ini. Jadi katanya nuansa alam itu mempengaruhi manusianya. Buktinya begitu kami masuk ke sini semua lancar-lancar saja, seneng-seneng saja, gembira-gembira saja ya. Ya kita kembali tadi itu masalah ke Pak Bimo akan menambah sedikit ya. Memang Bung Karno pada waktu itu tidak ada seorang yang mendapat gelar yang begitu banyak seperti Bung Karno. 26 gelar doktor honoris causa ya. Bung Karno itu seorang yang kebetulan beragama Islam. Kebetulan, saya bilang kebetulan. Karena apa? Karena seperti saya juga, maaf loh, kalau kebetulan itu bukan berarti saya mendiskreditkan. Sebenarnya kita beragama itu kan terpengaruh lingkungan. Karena bapak saya waktu sekolah, monggo Pak, bapak saya Pak Noto ya, di Blitar, Pak Noto Karni ya. Itu anaknya siapa namanya ditulis sama orang tua. Namanya Sujati waktu kecil ya. Alamat ini agama diisi sama orang tua. Islam gitu, karena pinggir saya pondok pesantren, kalau siang saya di rumah, kalau sore setelah belajar sekolah umum saya disuruh ke pondok begitu ya. Nah tapi ternyata memang Bung Karno telah mengatakan Pancasila ini aku gali dari budaya bangsa ribuan tahun yang lalu. Berarti memang lama sekali beliau itu mengakui sendiri menggali. Bahkan beliau itu tidak mau disebut sebagai yang embel-embel, tidak mau. Jangan, saya cukup Bung Karno penggali, yang menggali. Mungkin ada tambahan-tambahan sedikit, monggo kami persilakan. Ya, tambahan untuk melengkapi artinya ya. Jadi seperti Mas Rifai tadi menyinggung soal pilar, sudah dijelaskan oleh Ki Indarwanto. Sebenarnya pilar itu letaknya di mana ya, secara bahasa, secara etimologinya. Nah, tapi kita berbicara tentang
Pancasila ini, lah itu yang merupakan bagian kalau kita umpamakan negara kesatuan Republik Indonesia ini secara arsitektur itu adalah bangunan kan. Bangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Lah, bangunan itu tentu saja harus punya fondamen, punya dasar. Nah, dasar dari bangunan ini adalah Pancasila. Nah, bangunan tentu saja harus punya pilar. Nah, pilar-pilar ini ya cuma pilar-pilar, tidak hanya satu pilar bangunan itu. Nah, pilar-pilar ini digambarkan sebagai ya Undang-Undang Dasar 45 itu adalah pilar dari NKRI. Nah, pilar-pilar ini ya bisa jadi atap, ada reng, ada usuk, apa ini. Lah ini Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang turunannya untuk mengatur NKRI ini. Nah, isi atau isi atau keluarga yang di dalam NKRI itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi ini memang ya persoalan bahasa memang tidak segampang yang kita bayangkan. Karena salah titik meleset artinya jadi beda. Nah, terus tadi saya menanggapi Ki Darwanto, kalau Perdana Menteri kita waktu itu menyatakan dengan humanisme karena juga menyikapi peristiwa pada zaman itu. Nah, jadi humanisme atau kemanusiaan yang adil dan beradab ya, ini juga saya baca dari tulisannya Ki Mangun Wijaya, Romo Mangun. Ya, jadi saya tidak, beberapa buku juga saya baca yang hal semacam itu. Jadi para pemimpin zaman dahulu itu tetap menjalankan Pancasila tapi dengan cara dan waktu yang memang diperlukan. Bicara demokrasi, ya sudah tentulah mereka sudah lakukan selama ini kan kita lihat inilah apa demokrasi yang dijalankan ini apa sudah demokrasi Pancasila? Ini juga masih menjadi satu pertanyaan besar. Lah ini tugasnya kaum muda sebenarnya ini nanti kita akan melaksanakan Pancasila itu seperti apa? Itu adalah generasi sesudah kita Ki Jati. Awake dhewe iki lho wis pirang wis mep 70 are. Lah tapi kalau generasi muda tidak ditekankan, iki negaramu, iki urusanmu, ini yang harus ditekankan kepada generasi muda. Jadi jangan ada protes. Kalau kamu tidak lakukan, maka kamu yang akan menanggung akibatnya. Inilah yang harus kita tekankan kepada kaum muda. Ini negaramu, pikirno negaramu. Itu. Jadi jangan nanti hanya mengeluh. Wah, kalau ini sekarang ekonomi jadi bersandar kepada orang lain. Baru eling. Dulu Bung Karno ngomong berdikari, kok saiki gitu. Padahal itu kelakuannya dewe. Jadi inilah yang harus kita koreksi diri Ki Jati. Jadi muka belakang kita itu kita gunakan itu ini untuk menyongsong ke depan. Kalau kembali lagi kalau mau berpancasila, yo Pancasila sing bener. Kita olah lagi. Kalau gitu saya jadi ingat Ki Jati, kita waktu SMP kan sudah diajarin dulu yang namanya manipul usdek ya Ki Jati. Lah ternyata ini kalau saya gunakan muka belakang saya itu juga jadi apa namanya koreksi diri. Iya ya, padahal dulu sudah diperingatkan usdek, Undang-Undang Dasar 45, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kebudayaan nasional. Lah ternyata ini masih relevan. Lah relevansinya inilah merupakan satu koreksi diri. Opo itu. Jadi kita belajar lagi tidak mengkritik Soekarno. Ini adalah karya Bung Karno yang mesti juga kita olah lagi. Lek biyen ono ini bapakku biyen ngomong, "Wah, gak bener iku Bung Karno itu anu gitu." Lah kita bertanya, "Opo iya?" Lah, kaum muda harus punya itu. Harus punya pemikiran-pemikiran karena katanya ini dunia modern ini kan teknologinya. Tetapi yang namanya pemikiran apa ini enggak pernah usang. Ya, itu. Memang, jadi kalau kita bisa memprediksi itu nerawang sing arepe dilakoni, yang terang menengok ke dalam aja bisa kok, bahwa hari ini
adik-adik yang muda-muda, hari ini besok sudah tidak ada. Kalau hari ini adik-adik, anak-anak, cucu-cucu banyak nganggurnya ya, boleh alat ini memang zaman modern ya, gini boleh, tapi jangan keterlaluan ya, boleh. Silakan, memang sudah zamannya, tapi tetap diperingatkan oleh yang ini, oleh yang sepuh-sepuh, supaya adik-adik yang muda-muda tetap ingat, manusia tetap manusia ya. Bagaimanapun hari ini besok sudah tidak ada. Kalau hari ini tidak digunakan dengan baik, besok juga masih lalai, lama-lama menjadi males ya, roro tuwek. Ya lah sehat, gak apa-apa. Lu lek ning tempat tidur, urip gak urip, ngawang gak ngawang, wis kantong kempes, daringane kosong, gak karu-karuan, rekening teko terus, apa enggak? Iya ya, mbuh gak kurang tau nglakoni soalnya saya itu hidup santai. Nah, sekarang saya beri kesempatan, 2 kesempatan tanya ya dari yang muda, karena yang muda harus banyak bertanya. 2 kesempatan bertanya, tapi pertanyaannya yang pendek-pendek, namanya pertanyaan ya. Apa yang ditanyakan? Ya, ini saya mau menanyakan sama Ki Jati. Ki Jati kan selama ini kan saya sering ke tempat Ki Jati. Saya amatin di situ banyak buku-buku dan juga tak tanya Ki Jati agamanya apa, Islam. Tapi kok sini kan banyak kitab atau buku-buku baik itu Al-Qur'an, Jabur, Injil, itu apa Ki Jati? Terus kenapa kok Ki Jati menggembar-gembarkan tentang Pancasila, meskipun Ki Jati sendiri banyak budaya-budaya yang diajarkan atau yang diterangkan kepada adik-adik saya atau anak-anak saya itu. Itu 2 pertanyaan sudah ya. Kenapa kok di tempat saya itu kitab itu tumpuk-tumpuk, Taurat, Jabur, Injil, Tripitaka, Weda, Al-Qur'an ya. Bahkan Al-Qur'an itu saya banyak, mulai dari yang kulit kambing sampai yang coro Jawa kuno ada, sampai basa sing halus, sampai yang modern dari kerajaan Arab Saudi saya ada ya. Itu memang di Al-Qur'an sendiri, saya sebagai orang yang kebetulan ya agamanya Islam, di Al-Qur'an kan dijelaskan kitab ini melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau baca nggak lengkap ya berarti saya durung penganut Al-Qur'an. 1. Yang kedua, umumnya ya di situ aja menurut tadi kan sudah saya jelaskan, menurut Nabi firman Tuhan itu kalau ditulis dengan segoro nggih mangsi, godong daun di bumi untuk nulis, kertasnya masih kurang ya. Jadi menurut saya ya tidak salah ya, karena saya harus betul-betul sesuai melaksanakan kehendak Sang Maha Kuasa. Cinta kasih terhadap sesama, tidak punya rasa benci. Cuma pasti dibenci. Dibenci siapa? Dibenci oleh orang-orang yang hilang keuntungannya. Soalnya kalau orang tuh banyak yang bertuhan lama-lama, orang yang biasa hidup dalam maaf loh, 1000 maaf, agama dalam tanda petik, terus kehilangan penghasilan, bisa juga tidak senang dengan saya. Bukan berarti saya benci, enggak ya. Gitu intinya jawabannya ya. Sudah cukup ya? Sudah cukup ya, monggo. Jadi menarik sekali, di akhir ini saya satu pertanyaan, bahwa bagaimana generasi yang tua, jadi yang bagaimana untuk menceritakan 2016 ke depan ini sebagai sebuah motivasi perjalanan kebangsaan, perjalanan kehidupan bernegara, yang dimana Indonesia ini bak ratna mutu matikam, berbagai macam etnis, suku, bangsa, dan keyakinan dan agama, yang akan menjadikan satu motivasi Indonesia menjadi Indonesia yang satu. Bagaimana? Cukup, terima kasih Mas Ribahi. Ini menarik sekali yang muda. 2016, apa yang dikerjakan yang muda? Ada 2. 1, kerja keras. 2, damai di hati. Kenapa kok damai di hati? Kerja keras yang tidak damai hatinya nanti ngongso. Saya membuat ayat baru ya, maaf ya, ini bukan ajaran lah, ayat baru ya. Duit itu ternyata utusan Tuhan, maaf. Duit itu ayat tanda petik ya, utusan Tuhan. Buktinya apa?
bangun masjid pakai duit, ya toh, bangun gereja pakai duit, bangun pura wihara pakai duit, munggah kaji pakai duit, ya toh, atau terus misalnya orang sakit liver, sakit jantung, sakit apapun, kalau ndak punya duit saya cepedut gitu loh ya, karena lu ngoneng dokter aja udah takut apa dikit duit gitu. Oleh karena itu, dengan catatan artinya ayo kerja keras mencari uang, tapi jangan menghalalkan segala cara. Kalau sudah uang disimpan dengan baik anak-anak, karena ini nanti akan ada stagnasi. Stagnasi itu ruang pakim perekonomian dunia. Dunia barat sekarang sudah kebingungan karena di timur sudah lahir menggeliat naga kuning, daratan Cina. Sementara itu daratan Cina juga yennya drop turun ke bawah karena situasi dunia daya beli manusianya sangat kurang. Kenapa sangat kurang? Mayoritas menurut praktek ekonomi, uang duit yang dicetak itu sebenarnya sudah pas sesuai dengan keseimbangan kebutuhan, produksi, kerja, jasa, dan lain sebagainya. Tetapi setelah ada yang namanya surat berharga, lama-lama surat berharga itu bisa untuk permainan orang-orang tertentu yang pengen sehari makan 3 kontainer. Sementara itu kaum marhen sehari apa yang dimakan hari ini? Mereka sudah bingung. Jadi sekali lagi, anak-anak kerja keras. Jepang butuh 5.000. Kalau ada 5.000 militan, kita TC dulu supaya gemelingan masuk ke Jepang. Jangan sampai banyak ngelamun, banyak merokok dan lain sebagainya, ngobrol. Orang sana tidak senang. Harus profesional, kerja keras, ya, yang tangguh begitu. Yang kedua harus bisa mandiri. Kakek ini sudah 73 umurnya, di pedepan yang ngeliwet dewe. Pak Doni itu sering jenguk sana, ngeliwet dewe, isah-isah dewe, umbah-umbah dewe, masih sempat untuk nyapu. Kadang-kadang di jalan itu mengingat di depan rumah saya, meskipun rumah saya bersih, tetapi kalau di jalan kotor, ya saya tidak tega gitu loh. Jalan saya capu, biasakan begitu. Itu artinya anak-anak mencintai alam. Kalau anak-anak mencintai alam, alam itu adalah yang maha kuasa, yang terwujud. Yang ketok moto kita sudah diberi. Ayo sepeda motor sampean berapa harganya? Katakanlah 10 juta, pengen menjadi 5 miliar, gampang. Peleknya diganti emas putih. Ya, emas putih di bumi tempatnya. Sadelnya ditempleki berian, 2 keret mubeng, ya. Lalu peleknya diganti emas putih, kacanya diganti jadi safir yang bagus. Pasti 5 miliar. Semua di bumi sudah disiapkan. Jangan minta, beliau maha tahu, maha pengasih, lagi penyayang. Keliru kalau minta. Ayo kerja keras. Yang profesional, tapi hati tetap luhur, jujur, sesama manusia, sesama siapa saja, termasuk tumbuh-tumbuhan. Tanpa tumbuh-tumbuhan kita lemes kabeh. Tumbuh-tumbuhan memberi kepada kita. Saya sebut beliau ya, beliau tumbuh-tumbuhan itu memberi kepada kita zat asam. Kita mengeluarkan zat asam arang. Dimakan oleh beliau tumbuh-tumbuhan itu. Binatang juga penting. Sudah sering diceritakan oleh para bante di Dhamma TV. Makanya sering-sering aja lihat Dhamma TV. Karena banyak budi pekerti, banyak didikan yang mengarah kepada karakter nasional yang berkepribadian seperti permintaan bapak-bapak tadi itu. Nah, sekarang saya pengen si Anjani ini selama di sini, monggo apa? Monggo ngerti ya monggo? Oh, ngerti, syukurlah, syukur ya. Ada tanyaan. Saya pikir kalau untuk generasi saya itu paling important edukasi kan, dan di sini di Indonesia apakah itu juga
juga easy kayak di Jerman, bisa ada chance bekerja untuk buat uang, untuk buat life-nya lebih enak. Ya, enggak, karena saya rasa di sini kayaknya sedikit susah untuk anak-anak yang tidak ada chance yang pergi ke universitas yang bagus, yang tapi anaknya pintar, tapi harus diedukasi itu kan. Itu saya pikir anak yang pintar harus ada chance buat life yang Ya, berbicara masalah dunia pendidikan memang terus-menerus menjadi PR kita, menjadi program kita. Dari semua sisi kita pun harus wajib mengkritisi. Lah, ini Nak Anjani ini loh, yang ini kan persis sampean ini fotonya kayak Dedes ini ya. Siapa tahu kalau menjelma menjadi nah ini kelihatan hampir sama, karena kelahiran kembali itu belum tentu kalau kurun waktu, karena 800 tahun yang lalu. Jadi untuk kemana lahirnya pasti Sang Gaib lah, Sang Maha Kuasa yang lebih mengatur. Nah, ini bicara tentang pendidikan, kita ke Mbak Andani, ini biar ke Mbak Andani dulu ya. Di Jerman itu anak-anak muda, pembatasan sekolah dan pelaksanaan sekolahnya bagaimana teknisnya di sana? Jadi sistemnya begini, universitas dan sekolah SD, SMP sampai SMA itu for free. Itu kami punya. Sampai SMA bebas? Iya, bebas. Gratis. Universitas tapi juga gratis. Dan kalau kami di universitas, kami punya hak itu boleh bekerja supaya ya, life kami bisa nggak susah-susah. Jadi itu bagus di sana. Iya, terima kasih. Coba para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, makanya di negeri ini pinter sih dia diketak jadi ya gitu supaya bodoh terus. Nah ini yang pasca sarjana ini Ki Darwanto di Jerman sampai perguruan tinggi itu gratis. Coba bayangin. Ayo tanggung jawab lagi. Nah, Nanda Anjani ya. Kalau di sini bedanya begini. Di sini baru merintis, ya baru merintis. Salah satunya ada di Kabupaten Nusa Tenggara Barat. Ini sudah sekitar 8-9 tahun yang lalu. Ini insya Allah masuk tahun ke-10. Mulai dari SD sampai SMA itu gratis. Sudah dirintis, dan ini real, ini pembuktian bahwa Pancasila sudah diterapkan. Nah, anggaran dari pemerintah daerah, jadi murni ditanggung pemerintah daerah. Nah, kemudian, kalau di perguruan tinggi, baru anak-anak yang cerdas itu mendapatkan beasiswa. Dan beasiswa itu mulai dari 0 rupiah, artinya tidak membayar apa-apa, sampai dengan tidak membayar biaya kuliah, kemudian mendapatkan uang saku. Di samping itu juga diberikan kesempatan untuk sejumlah mahasiswa itu untuk diajari bekerja. Jadi mereka magang di perusahaan-perusahaan yang atau institusi-institusi yang kerjasama dengan institusi perguruan tinggi. Ya, terima kasih. Dan memang saya sudah mempraktekkan para penonton. Saya menyekolahkan anaknya orang yang tidak mampu, 2, yang satu sekarang itu masih SD kelas 2, yang satu pernah saya masukkan di Unibro, di Universitas Brawijaya, di jurusan Fisiologi. Cuma saya membayar uang pangkalnya, justru dari universitas mendapat uang kira-kira setiap bulan itu sekitar 500 sebagai uang anunya. Terima kasih para penonton.